Etika bisnis merupakan aturan tingkah laku atau prinsip-prinsip moral atau kaidah-kaidah etika yang dilakukan saat berbisnis. Etika bisnis juga berhubungan dengan nilai merek atau brand value. Perilaku bisnis yang beretika berkontribusi terhadap citra perusahaan. Jadi, jika suatu perusahaan itu memiliki etika bisnis yang baik, maka akan mempengaruhi citra perusahaan yang lebih baik. Lalu, apa sih etika bisnis Islam itu? Etika bisnis dalam Islam adalah perilaku-perilaku etis yang mengandung nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi, perilaku yang etis adalah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dasar-dasar etika bisnis Islam. Yang pertama yaitu tauhid. Prinsip tauhid ini mengajarkan manusia tentang bagaimana mengakui keesaan Allah sehingga terdapat suatu konsekuensi bahwa keyakinan terhadap segala sesuatu hendaknya berawal dan berakhir hanya kepada Allah. Jadi, jika seseorang memiliki keyakinan bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa, maka dalam berbisnis akan selalu ingat kepada Allah. Jadi tidak akan menipu dalam berbisnis. Dasar etika bisnis yang kedua yaitu keseimbangan. Prinsip keseimbangan mengajarkan manusia tentang bagaimana meyakini segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi. Hal ini dapat dipahami dari Al-Quran yang menjelaskan engkau tidak menemukan sedikit pun ketidakseimbangan dalam ciptaan yang Maha Pengasih. Selanjutnya ada dasar hukum. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan tentang praktik utang-utang. Hendaknya melakukan pencatatan mengenai waktu dan jumlah utang dengan cara yang baik dan adil, tidak melakukan manipulasi atau menzalimi yang lain. Hendaknya disaksikan oleh 2 saksi laki-laki yang mumpuni, dan jika tidak terdapat 2 orang saksi dari laki-laki, diperbolehkan 1 laki-laki dan 2 perempuan. Hal itu agar jika salah satu lupa atau lengah, yang lainnya dapat mengingatkan agar tidak lalai untuk mencatat semua jenis-jenis utang, baik yang besar maupun yang kecil. Selanjutnya ada surat An-Nisa ayat 29 berisi tentang larangan untuk saling memakan harta sesama dengan cara batil atau tidak benar, contohnya mencuri. Dan selanjutnya kita diperbolehkan untuk berdagang atas dasar suka sama suka. Yang selanjutnya larangan untuk membunuh diri kita sendiri atau bunuh diri. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika bisnis dalam Al-Quran. Yang pertama ada kesatuan tauhid atau unity. Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Yang kedua, kehendak bebas atau free will. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Yang ketiga ada tanggung jawab atau responsibility, yaitu kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis. Prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Dan yang terakhir ada kebenaran, kebajikan dan kejujuran, truth, goodness, and honesty. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula 2 unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksud sebagai niat,
Sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad atau transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas, pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Fungsi etika bisnis Islam. Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Yang kedua, etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama pada bisnis Islam. Biasanya dengan cara memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis. Kemudian yang ketiga, etika bisnis terutama etika bisnis Islam juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika, yang dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utama yaitu Al-Quran dan Sunnah. Penilaian baik dan buruk dalam etika bisnis Islam. Secara terminologis, nilai berarti standar atau norma yang digunakan untuk mengukur segala sesuatu. Gordon Allport menyebutkan bahwa nilai berada dalam wilayah psikologis yaitu keyakinan, yang meliputi hasrat, motif, sikap, dan keinginan. Oleh karena itu, keputusan benar salah, baik buruk, indah tidak indah merupakan hasil dari rentetan psikologis yang mengarahkan individu pada tindakan dan perbuatan yang sesuai dengan pilihannya. Penilaian dan putusan tentang apakah tingkah laku seseorang dapat dikatakan baik dan buruk, atau apakah tindakannya benar atau salah secara moral, tentu mengandalkan adanya tolak ukur yang disebut norma moral. Norma moral sendiri didasarkan pada prinsip dasar moral. Maka dari itu, dalam etika tidak dapat lepas dari pemikiran tentang norma dan prinsip yang mendasari penilaian tentang benar atau salah tindakan manusia sebagai manusia. Perspektif moral dalam mengkaji perilaku manusia terletak pada acuan pemikiran baik buruk atau benar salah perilaku tersebut. Jadi, norma moral memiliki cakupan yang lebih luas dari norma hukum dan norma agama. Seseorang yang baik secara moral selalu berusaha hidup sesuai dengan tuntutan hati nuraninya atau kesadarannya akan apa yang secara jelas menjadi kewajiban moralnya. Deontologikan menyatakan bahwa benar salah suatu tindakan tidak tergantung dari apakah tindakan itu mempunyai akibat baik atau buruk, tetapi apakah kaidah atau aturan yang mendasari tindakan tersebut dapat dikehendaki sebagai kaidah atau aturan yang berlaku umum atau tidak. Artinya, jangan selalu mengikuti perasaan, tetapi harus mengikuti akal budi atau bersikap rasional. Teori deontologikan memberi dasar kokoh bagi rasionalitas dan objektivitas kesadaran moral. Etika tidak didasarkan pada kepentingan subjek pelaku atau perhitungan akibat yang akan dihasilkan, namun pada prinsip kemasukakalan atau nalar, yaitu prinsip imperatif kategoris. Kaidah untuk mengukur baik dan buruknya suatu perilaku dalam etika bisnis Islam. Yang pertama yaitu hati nurani. Suatu perbuatan baik jika dilakukan sesuai dengan hati nurani atau hati yang disinari oleh Tuhan. Maka suatu perbuatan lain akan menjadi buruk jika dilakukan bertentangan dengan hati nurani. Ketika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani, maka secara tidak langsung kita telah menghancurkan integritas pribadi. Yang kedua yaitu kaidah emas. Cara yang lebih objektif untuk menilai baik buruknya perilaku moral adalah dengan cara mengukurnya menggunakan kaidah emas yang berbunyi, hendaklah memperlakukan orang lain sebagaimana Anda sendiri ingin diperlakukan. Jika kita ingin memperlakukan orang lain, jika kita ingin diperlakukan orang lain dengan baik, maka kita juga harus memperlakukan orang tersebut secara baik pula. Atau kaidah emas ini juga dapat dirumuskan secara negatif, yaitu janganlah melakukan terhadap orang lain apa yang Anda sendiri tidak ingin dilakukan terhadap diri Anda. Yang ketiga yaitu penilaian umum. Cara ini paling ampuh untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku, yaitu dengan menyerahkan kepada masyarakat umum untuk menilainya. Cara ini bisa juga disebut dengan audit sosial. Asumsi dari kaidah ini,
adalah masyarakat umum dalam arti jumlah yang cukup banyak dan tidak mungkin sepakat untuk berdusta, sehingga menyebut sesuatu yang baik itu menjadi buruk dan sesuatu yang buruk itu menjadi baik.